Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya bertanya kepada Anda semua, apakah Anda suka atau tidak suka kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka? Iya, jika Anda suka, itu pilihan Anda, dan jika Anda tidak suka pun, itu memang pilihan Anda. Namun yang saya tekankan hari ini adalah dalam pembahasan yang sangat krusial ini, Anda diharapkan menilai ini semua dengan fair dan dengan pola pikir yang sangat positif untuk menilai pembahasan kita kali ini. Karena suka atau tidak suka Gibran ini dinilai sebagai salah satu pemimpin yang sangat-sangat potensial dan penuh kredibilitas tinggi untuk memimpin Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sejak ditinggalkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto lawatan kerja ke luar negeri, keadaan di dalam negeri sangat kondusif di bawah pimpinan langsung Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Jadi Gibran menggantikan posisi Prabowo Subianto dan Prabowo sangat mengapresiasi tinggi kinerja Wakil Presiden Republik Indonesia tersebut karena memang Gibran melaksanakan tugasnya dengan baik, meskipun beliau sempat katakan, "Ya, saya lumayan kaget karena memang pekerjaan sebagai presiden dan wakil presiden sekaligus dihandle oleh satu orang, yakni Gibran Rakabuming Raka. Maka dari itu tidak heran ketika ada beberapa tugas yang dilimpahkan kembali terhadap salah satunya adalah Menteri AHY dalam sebuah sambutannya. Ya, memang berbicara suka atau tidak suka, apalagi momentum pada saat ini adalah tengah pilkada dan memang hasil quick count sudah keluar kan PDI Perjuangan disinyalir kalah dari beberapa provinsi dan beberapa daerah oleh kubu Jokowi. Ya, memang untuk menyikapi kekalahan ini kita akan membahas bagaimana ada andil justru orang dalam PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristianto, yang disinyalir malah menjerumuskan PDI Perjuangan terhadap kekalahan yang sangat-sangat pelik terutama di pemilihan Presiden 2024 dengan cara memfitnah keluarga Jokowi, Gibran, kemudian Prabowo juga. Sepertinya masyarakat sudah sangat tidak suka dengan politik adu domba tersebut, sehingga terciptalah justru simpati yang sangat-sangat tinggi terhadap Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya Gibran Rakabuming Raka. Dan perihal kampanye pun PDI Perjuangan seolah menyerang Bapak Jokowi. Beliau ini mantan presiden, Megawati pun mantan presiden, sama-sama boleh berkampanye. Lantas kenapa hanya Pak Jokowi yang tidak boleh berkampanye? Daripada Anda berspekulasi lebih lanjut, langsung kita saksikan ulasan Yang lengkapnya. tadi ini narasi bohong yang dibangun mereka. Tapi saya bilang tadi, mereka ini Bang tidak belajar dari kekalahan Pilpres kemarin. Ini bodohnya mereka. Nah, mereka jelekin terus saja Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Mas Gibran. Harusnya mereka berkaca bahwa kunci kekalahan Ganjar ini ya Hasto. Karena dia dan kawan-kawannya sering menarasikan fitnahan, ya kan, terus merendahkan keluarga Pak Jokowi dan Pak Prabowo juga, gitu loh. Ini kunci kekalahannya di orang-orang kayak Hasto ini. Dia yang meng-create kekalahan Ganjar. Mungkin alat buktinya sudah cukup untuk Hasto dijadikan tersangka. Lebih kayak itu. Kalau menurut cerita Koni begitu. Ya gini loh, komplit. bukan gini. Datanya Bukan sudah karena komplit. dia orang intelijen mana? Emang dia sehebat apa sih? Emang lu siapa gitu loh? Pengakuan Akbar Faisal ke Koni. Enggak, lu siapa ini orang Koni ini siapa gitu loh ya kan? Jangan sampai hanya ngaku-ngaku. Waktu dia cerita bahwa Pak Prabowo mau diracun, ya kan dia ngomong ke Bang Rosan itu bahwa sebagai orang intelijen dia nggak tahu itu apa sih gitu loh. Enggak, maksudnya ya kalau memang kamu punya latar belakang intelijen, berilah info fakta yang baik buat negara, buat bangsa ini. Jangan karena kamu nggak dapat jabatan, ya kan buktinya dari Nasdem nggak dapat apa-apa di sana, pindah ke PDIP gitu loh. Akhirnya menceritakan hal-hal yang nggak baik gitu loh, yang menurut saya sih rakyat memang saya bilang tadi nggak terpengaruh, rakyat tetap percaya ke Pak Jokowi, ke Pak Prabowo, Mas Gibran. Tapi yang saya sayangkan ini untuk generasi muda kita, Bang. Makanya saya juga kayak
sekarang ini di podcast ataupun diajak diskusi, saya harus tetap memberikan nilai-nilai kebenaran buat anak cucu kita, Bang. Itu yang paling penting. Benar-benar semua hal yang dikatakan mereka ini tidak benar, Bang. Ya, kalau saya lihat orang-orang para pecundang ini dan tukang tipu, tukang fitnah ini, ya kan, mereka sendiri yang kalah di konsentrasi politik. Mereka korupsi, ya kan. Mereka nggak kebagian proyek, jabatan, dan sebagainya. Ini berkumpul rasa kita sudah lama diselidiki oleh KPK. Mungkin Terkait Harun Masiku. Harun Masiku, Ya. ya. Itu dari tahun 2020, kalau nggak salah itu bulan Januari lah. Waktu itu juga kita ingat ada penangkapan di PT IKA, kalau nggak salah. Ya. Salah satu komisioner KPU, Wahyu ya kalau nggak salah. Terus juga ada juga yang ditangkap itu adalah saudara Saiful Bahri. Saiful ini orang dekatnya Hasto. Saiful ini kalau nggak salah stafnya ya. Saya juga kenal dan sekarang Saiful udah keluar. Wahyu juga udah keluar. Ya kan. Nah, jadi memang kalau bilang sekarang ini ojok-ojok karena ceritanya katanya karena Hasto keliling Jawa Tengah, Sumatera Utara, DKI untuk konsolidasi pemenangan ya itu wajar lah dia sebagai sekjen. Ya kan dia harus memenangkan calon dia gitu loh. Tapi apakah dia disuruh stop? Ya kan siapa yang nyuruh stop? Itu kan informasi yang disampaikan oleh Konil, Bang Silva. Iya kan nggak mungkin KPK mengincar dia karena itu, Bang. Ya kan? Ya memang dia sudah diselidiki dari tahun 2020. Bahkan terakhir itu udah dipanggil, ya kan? Hanya akhirnya kan mereka ngamuk kan di KPK, ya kan? Kalau yang saya lihat itu sih bisa masuk dalam perintangan penyelidikan, obstruction of justice, Bang. Dan Bu Mega juga ngomong kemana-mana mengenai KPK nggak bener, terus mau lapor ke Kapolri, apa gitu loh. Ini kan berarti sudah mengintervensi hukum, gitu loh, dengan ucapan ya kan, ya seperti sekarang ini yang dilakukan oleh Hasto dan Koni. Menurut saya ya biarkan saja, kalau memang nggak bersalah ya patuhlah terhadap hukum yang berlaku di Indonesia gitu. Kita semua sama di depan hukum. Jadi jangan bikin opini seolah-olah Pak Jokowi yang bermain atau bertindak. Abang, saya kasih tahu aja ya, kita kasih info bahwa Pak Jokowi ini tidak pernah bertemu dengan KPK, baik pimpinan ataupun anggota KPK. Bahkan kemarin sampai KPK itu mengeluh, gitu loh. Pak Jokowi nggak pernah ketemu mereka, ada kan? Betul, iya, susah ketemu dengan presiden. Waktu itu kan saya pernah ngobrol sama Pak Jokowi ya, setelah tanggal 20 Oktober di rumah, terus saya ada ketemu lagi kira-kira seminggu sesudahnya, sebelum Pak Prabowo ketemu Pak Jokowi. Ada cerita bahwa saya ada bilang, Pak, itu KPK mengeluh, Bapak katanya kemarin nggak pernah ketemu KPK. Ya gimana mau saya mau ketemu, mas saya nggak pernah diundang. Terus kan nggak bagus juga kalau saya ketemu KPK gitu loh, karena mereka kan saya pejabat negara, itu kan udah ada aturannya. Jadi ini korelasinya nggak ada semua, Bang. Nah, kita tahu sekarang yang kemarin yang melakukan kebohongan ya Akbar Faisal juga lah, terus Koni Raku Handini. Kita tahulah Akbar bagaimana, Koni bagaimana, ya kan. Saya ingat itu Akbar itu